Mengapa kita perlu mempelajari hewan? Inspirasi bagi manusia, hewan sering memberikan inspirasi bagi manusia dalam pengembangan teknologi dan solusi masalah. Karakteristik yang sempurna untuk ditiru. Hewan memiliki karakteristik yang unik dan sempurna yang dapat ditiru atau dijadikan objek penelitian bagi manusia. Misalnya, lebah madu. Ruang lingkup ilmu mekanikal atau sistem mekanikal. Ada ada mekanika, mekanika stabilitas, mekanika utang, mekanika tubuh, perubahan bentuk, mekanika kuantum, statis, dinamika, mekanika fluida, kinematis, kinetis. Gaya dan gerak. Kekuatan yang tidak seimbang. Gaya tidak seimbang pada sistem mekanikal hewan dapat dilihat dari interaksi atau otot dan tulang. Ketika hewan bergerak, otot-ototnya berkontraksi dan menghasilkan gaya yang dapat menyebabkan pergerakan. Jika gaya yang dihasilkan oleh otot lebih besar daripada gaya gesekan atau hambatan, hewan tersebut akan bergerak. Contohnya, saat seekor kucing melompat, otot-otot kaki belakangnya berkontraksi dengan kuat, menciptakan gaya yang mendorong tubuhnya ke atas. Gaya ini tidak seimbang dengan gaya gravitasi yang kekuatan tidak seimbang. Berikut adalah gambarannya. Jenis-jenis gerak yaitu yang pertama Jenis-jenis ada gerak gerak. murni. Gerak murni atau yang biasa disebut itu adalah gerakan yang tidak memiliki makna atau tujuan tertentu. Yang kedua ada gerak pengelinding atau rolling. Itu gerakan merinding merupakan kombinasi dari gerakan rotasi dan translasi. Yang ketiga ada gerak translasi murni, yaitu pergerakan di mana semua titik pada objek bergerak dengan cara yang sama dalam arah dan kecepatan yang sama. Ha, Selanjutnya ada pergerakan hewani. Yang pertama, ketika otot berkontraksi, mereka akan menghasilkan gerakan tidak disengaja atau gerakan sukarela atau sistem lokomotor. Gerakan dari sukarela itu dari invertebrata tanpa gerak keluar, arthropoda, echinodermis, dan vertebrata. Gerakan yang tidak sengaja yaitu gerakan yang terjadi di organ dalam, contohnya adalah detak jantung. Gerakan jantung memompa darah di sekitar organisme. Jika detak jantung terganggu, sistem peredaran darah akan terhenti. Gerakan yang disengaja itu gerakan yang dilakukan oleh mereka atau hewan untuk menerima seekor hewan tersebut berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Pada hewan terkait dengan cara kerja internal organ yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Salah satunya adalah yang paling signifikan adalah detak jantung yang memompa darah melalui struktur detak jantung yang berkontraksi dan berelaksasi. Selanjutnya, hewan tanpa tulang belakang dan kerangka luar. Otot-otot membentuk bagian dari dinding tubuh. Dengan mengontrol otot-otot tersebut, bentuk hewan berubah dan dapat bergerak. Otot berfungsi sebagai alat gerak yang aktif, esensial untuk kelangsungan hidup hewan. Contohnya adalah terjadi pada cumi-cumi. Yang pertama, ketika otot-otot cumi-cumi rileks, air masuk ke tubuhnya. Yang kedua, ketika otot berkontraksi, mengeluarkan air, hewan didorong ke belakang. Hewan yang memiliki ciri kaki beruas, berkuku, atau bersegmen. Otot-otot mereka terhubung ke sisi dalam dalam dari exoskeleton yang diartikulasikan. Ketika otot-otot ini berkontraksi, mereka menarik bagian-bagian dari eksoskeleton. Dalam hal ini, sayap memungkinkan hewan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Berikut otot-otot arthropoda terhubung ke rangka luar.
hewan laut tanpa tulang belakang yang kulitnya berduri, berbentuk simetri radial, lazimnya pentameral atau terbagi 5. Otot-otot mereka terkait dengan sistem tabung atau ampol yang penuh dengan air dikenal sebagai sistem ambukal. Tekanan dal Tekanan pada ampol mendorong kaki tabung keluar dari tubuh hewan. Hewan bertulang belakang. Otot-otot mereka berlabuh ke bagian rangka internal. Berikut otot-otot kontraksi dan menarik tulang. Anggota badan bergerak dan berkontraksi dan menarik, itu juga hewan tulang. Kesamaan geometris hewan. Dua bentuk cara geometris mirip jika satu dapat dibuat identik dengan yang lain dengan mengalihkan semua dimensi panjang dengan faktor yang sama. Misalnya segitiga dengan sisi sepanjang 3, 4, dan 5 cm. Secara geometris mirip dengan segitiga dengan sisi 6, 8, dan 10 cm. Bayangkan dua hewan yang secara geometris mirip satu sama lain, satu model setengah skala yang tepat dari yang lain. Kesamaan geometris hewan. Yang lebih besar 2 kali lebih panjang dari yang lebih kecil dan memiliki 2 kali keliling. Jadi memiliki 2 kali 2 sampai dengan 4 kali luas permukaan. Panjangnya 2 kali lipat, lebarnya 2 kali lipat, dan 2 kali lebih tinggi dari yang lebih kecil, sehingga memiliki 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 kali volume. Dan jika hewan terbuat dari bahan yang sama, 8 kali masanya. Lebih umum, hewan yang secara geometris serupa atau benda lain memiliki luas yang sebanding dengan panjang dan volume yang sebanding dengan panjang, dan jika mereka terbuat dari bahan yang sama, mereka memiliki massa yang juga sebanding dengan panjang. Ini menyiratkan bahwa panjang sebanding dengan massa dan luas dengan massa. Kesamaan dinamis, sehingga jauh lebih besar daripada kucing domestik dan mengambil alih sedikit langkah per detik. Tetapi selain itu, gerakan singa yang berlari sangat mirip dengan gerakan kucing yang berlari. Ikan salmon besar mengepakkan ekornya pada frekuensi yang lebih rendah daripada ikan kecil, tetapi mungkin meninggalkan pola pusaran yang sama di belakangnya. Perbandingan seperti ini akan memungkinkan kita untuk membuat generalisasi tentang gerakan hewan dengan ukuran yang berbeda. Dua bentuk secara geometris serupa jika yang satu dapat dibuat identik dengan yang lain dengan mengalihkan semua panjang dengan beberapa faktor. Dan sebagai contoh, gerakan secara dinamis serupa dipikirkan pada dua bandul dengan panjang yang berbeda yang berayun melalui sudut yang sama. Eh, Misalkan pada M1 dan M2 dalam massa yang sesuai dalam dua gerakan. Misalnya massa bagian tubuh yang sesuai dari dua hewan. Misalkan V1 dan V2 adalah kecepatan yang sesuai. Dan V1 dan F1 dan F2 adalah gaya yang sesuai. Dapat bukan rumus M1 kali V1 kuadrat per F1 kali I1 sama dengan M2 V2 kuadrat dibagi F2 I1 kuadrat. Keserupaan elastisitas dan keserupaan tegangan hewan dan tumbuhan dengan ukuran berbeda seharusnya dibangun sedemikian rupa sehingga mengalami deformasi di bawah pengaruh gravitasi dengan cara yang serupa secara geometris. Gravitasi harus menyebabkan tegangan yang sama pada bagian tubuh yang bersesuai.
Keserupaan elastis, teori ini menarik untuk pohon-pohon. Gravitasi adalah salah satu gaya utama yang harus mereka hadapi. Dibutuhkan sedikit energi untuk menumbuhkan cabang tipis daripada menumbuhkan cabang tebal dengan panjang yang sama. Tetapi cabang yang terlalu tipis akan melengkung terlalu banyak sehingga daunnya tidak berada di posisi yang baik untuk menerima sinar matahari. Gambar di samping menggambarkan hewan darat berkaki satu yang akan membantu mempelajari bagaimana keserupaan tegangan terjadi. Gaya vertikal yang setara dengan berat hewan bekerja pada kaki menghasilkan momen sin theta pada sendi di tengah-tengah kaki. Keserupaan tegangan, jika hewan dengan ukuran berbeda serupa secara geometris, A akan sebanding dengan massa tubuh, I dan R akan sebanding dengan massa tubuh, dan theta akan konstan. Tegangan pada gajah seberat 3.000 kg akan 10 lebih tinggi dibanding dengan kelinci seberat 3 kg. Keserumpaan tegangan memiliki komponen aksial MD kosong sepanjang tulang kaki bagian bawah dan komponen traversial miligram sin kosong yang tegak lurus terhadapnya. Komponen aksial menekan tulang sepanjang-panjangnya, sedangkan komponen traversial melengkungkannya. Dengan demikian, tegangan puncak pada tulang sebanding dengan mgl per d pangkat 3 sin 0. Jika hewan-hewan dengan ukuran berbeda serupa secara geometris satu sama lain, L dan D, I dan L dan D akan sebanding. Walking, running, and hopping. Berjalan, berlatih, dan melompat. Berikut gambaran kuda A berlari kecil, trotting, dan B berlari cepat, roping. Climbing and jumping. Memanjat dan melompat. A. Diagram gaya bebas dari seekor tupai yang memanjat batang pohon. B. Diagram bantalan kaki serangga yang menempelkan pada permukaan melalui adsesi kaliper. Model yang digunakan dalam simulasi komputer untuk lompatan berdiri. Model-model ini melompat secara vertikal dengan meluruskan kaki mereka. A. Model asli dengan 2 segmen pada setiap kaki, dan B. Versi dengan 3 segmen. Rowing and rowing, merangkak dan menggali. Gambar dari rekaman video ulat Pleurotia sepanjang sekitar 25 mm. A. Merayap maju dengan kecepatan 10 mm per detik. B. Merayap mundur. Dan C. Menggulung mundur. Arsip menunjukkan segmen-segmen yang memiliki pelengkap yang tidak menyentuh tanah. Reptil. Ular menggunakan gaya berjalan yang berbeda, yaitu konsertina untuk merayap di sepanjang saluran yang sempit. Ini adalah bentuk merayap dengan 2 jangkar, di mana bagian depan dan belakang tubuh diikat secara bergantian, dengan bagian depan membengkok untuk menekannya ke sisi saluran. Bagian belakang ditarik ke depan. Reptil. Bagian-bagian tubuh yang
Ya, diarsir, diam, beristirahat di tanah, dan bagian yang dibiarkan putih sedang bergerak dan tidak menyentuh tanah. Teknik ini efektif pada pasir yang longgar dan pada permukaan yang lurus, di mana lokomosi serpentine sulit dilakukan karena tidak memberikan suatu bagi ular untuk didorong. Banyak ular bergerak secara samping di permukaan jenis ini, tetapi untuk beberapa ular seperti Proteus, ini adalah mode lokomosi yang normal. Meluncur dan membungkung tinggi. Hambatan adalah gaya yang menahan pergerakan benda melalui fluida. Hal ini disebabkan sebagian oleh kerja yang harus dilakukan hewan viskositas fluida saat benda bergerak melalui fluida tersebut, dan sebagian lagi oleh kerja yang dilakukan untuk memberikan energi kinetik kepada fluida yang tertinggal bergerak di belakang benda. Pentingnya relatif antara gaya viskos dan gaya inersia tergantung pada angka Reynolds yang memperhitungkan ukuran benda, kecepatan pergerakan, dan sifat-sifat fluida. Meluncur dan membumbung tinggi. Baik untuk hewan terbang maupun untuk hewan terbang, gaya aerodinamis terbesar bekerja pada sayap, dan area yang umumnya digunakan sebagai A adalah area proyeksi sayap yang dihasil dalam gambar 10 IA. Perhatikan bahwa area ini mencakup strip tubuh di antara pelengkap sayap. Koefisien hambatan untuk sayap tergantung pada angka Reynolds dan seberapa banyak angkatan yang mereka hasilkan. Terima kasih. Eh,